Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara simple dan cara mudah untuk melakukan limitasi terhadap client binding hotspot, atau cara untuk memisahkan traffic antara client binding atau yang tidak perlu autentikasi dengan klien yang butuh autentikasi pada hotspot atau yang butuh memasukkan user password. Nah, jadi kan di sini seperti ini. Ada yang client binding dan ada yang client non binding. Nah, di sini saya berikan judul memisahkan traffic client non binding yang harus memasukkan user dan password dengan klien yang binding, dan limitasi keduanya, di mana limitasi keduanya ini akan kita pisahkan dan akan kita limit menggunakan Q3. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat video yaitu cara limitasi client binding hotspot MikroTik menggunakan Q3. Namun video ini agak sedikit rumit untuk diterapkan, terutama untuk maintenance-nya. Kenapa? Karena setiap kita melakukan binding, kita harus memasukkan IP dari client binding tersebut ke address list secara satu persatu. Nah, itu akan sangat membutuhkan resource dari admin jaringan dalam hal melakukan maintenance-nya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan memberikan tutorialnya cara yang lebih mudah untuk melakukan limitasi client binding hotspot MikroTik menggunakan Q3. Oke, langsung saja. Jadi topologinya seperti ini. Nah, di sini saya akan setting dulu untuk MikroTiknya. Nah, di sini saya sudah setting untuk hotspot. Nah, selanjutnya di bagian hotspot yang pertama saya akan buat dulu untuk user profile. Nah, misalnya di sini saya berikan contoh saja, saya berikan user profilnya itu client non binding atau klien yang butuh memasukkan user dan password. Nah, di sini karena kita menggunakan Q3, maka rate limitnya tidak usah diisi karena nanti klien ini akan dilimit menggunakan Q3. Karena kalau kita isikan rate limit di sini, maka secara otomatis klien ini akan yang masuk di profil ini akan di limit pada simple queue secara dynamic. Maka di sini kita tidak isikan dulu untuk rate limitnya. Lalu di incoming packet mark dan outgoing packet mark, di sini untuk incoming saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bahwa kalau incoming itu adalah paket upload dari si client hotspot, sedangkan outgoing adalah paket downloadnya. Nah, di sini misalnya saya isi saja non binding, sini non binding paket misalnya seperti ini, lalu paket upload seperti ini, atau supaya lebih pendek saya berikan saja non binding upload, lalu di sini non binding download. Jadi kita fokus dulu untuk yang bukan binding. Jadi ini adalah user profile dari user yang akan memasukkan user dan password pada saat ingin terkoneksi ke internet di hotspot kita. Nah, seperti ini. Jadi untuk paket mark ini akan otomatis terbentuk pada saat ada klien yang login menggunakan user profile ini. Oke, kemudian di sini kita apply. Nah, selanjutnya di sini misalnya saya buat dulu untuk usernya. Misalnya saya berikan sini saja binding, non binding. Lalu passwordnya misalnya 123. Saya arahkan profilnya ke client non binding ini. Kemudian apply. Nah, di sini saya nyalakan dulu untuk yang client non bindingnya. Saya start. Oke, jadi yang Windows 7 ini adalah client non binding. Yang Windows 7 ini, sedangkan Win 7KU ini saya jadikan sebagai client binding nantinya. Kita akan lihat hasilnya di akhir-akhir video, perbedaan antara yang binding dan non binding ini. Oke, lalu sambil menunggu PC dari client binding ini aktif, kita menuju dulu ke IP firewall, lalu mangle. Seperti ini. Oke, di sini assimilator. Oke, kita tunggu. Geser-geser dulu. Oke. Nah, di sini untuk klien yang non binding ini nanti kita harus buat satu mangle juga dengan chain forward, lalu actionnya jump,
lalu jam targetnya kita arahkan ke hotspot. Namun di sini belum muncul hotspot. Kenapa? Karena belum ada klien yang terkoneksi ke user profile yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini saya harus koneksikan dulu. Ini hanya satu kali saja dulu untuk awal-awal. Untuk pertama, jadi seorang admin harus melakukan login dulu untuk pengetesan. Ini di sini non binding 123. Nah, pada saat saya login di sini akan otomatis ada paket mark yang terbentuk sesuai dengan nama paket mark yang saya buat di user profile non binding ini, yaitu non binding upload dan non binding download. Oke, di sini saya oke. Nah, di sini langsung terbentuk seperti ini. Nah, yang source address ini adalah uploadnya. Kita bisa lihat di sini di bagian action. Nah, di sini non binding upload. Sedangkan yang destination address ini adalah downloadnya. Ini kelihatan paket mark yang terbentuk adalah non-binding download. Oke, jadi di sini terbentuk secara dynamic. Kita bisa lihat di sini. Ini dynamic. Oke, nah sekarang kita sudah bisa membuat jamnya. Di sini kita lihat untuk jam target. Di sini sudah ada hotspot. Kenapa? Karena di sini sudah muncul secara dynamic chain hotspot. Jadi cuma satu kali saja kita lakukan pengetesan seperti ini. Login. Lalu akan muncul targetnya, yaitu chainnya adalah hotspot seperti ini. Jadi kita buat satu mangle dengan chain forward, lalu actionnya jam, lalu jam targetnya arahkan ke chain hotspot ini yang terbentuk secara dynamic hotspot di sini. Lalu kita apply seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan buat untuk Q3-nya untuk client non binding ini dulu. Jadi untuk yang client binding kita buat belakangan. Nah, pertama saya buat dulu untuk jadi saya buat di sini contohkan untuk limitasi bertingkat. Jadi di sini saya buat misalnya total download, variannya global, paket marknya belum saya isi, view type-nya di sini bisa default small, bisa juga untuk download PCQ download default seperti ini. Lalu max limitnya misalnya karena ini parent, saya misalnya berikan 3 Mbps misalnya. Saya apply. Lalu saya buat juga untuk yang total upload di sini seperti ini. Oke, sama kita apply. Oke, sekarang saya akan buat untuk limitasi dari si client non binding ini. Pertama saya buat seperti ini, saya berikan misalnya non binding download misalnya seperti ini. Parentnya saya arahkan ke parent yang sudah saya buat, yaitu total download. Lalu di sini Q-type-nya saya berikan PCQ download default. Nah, kenapa saya menggunakan Q-type PCQ download default? Karena saya menginginkan untuk klien-klien yang hotspot saya, yang non-binding ini, yang harus memasukkan user password ini, dia pada saat ada banyak klien, maka akan membagi rata. Jadi ini untuk membagi rata bandwidth yang didapatkan oleh si klien tersebut. Nah, misalnya priority-nya saya berikan saja 2, terserah kalau priority-nya ingin berikan berapa. Nah, di sini saya memberikan 2 karena nanti untuk yang client binding saya akan lebih prioritaskan. Saya akan berikan prioritas 1 nanti untuk yang client binding. Nah, untuk yang client non binding ini saya berikan prioritas 2. Lalu misalnya di sini karena total downloadnya hanya 3 Mbps, maka di sini saya berikan untuk yang client non binding ini saya berikan misalnya 1 Mbps seperti ini. Paket marknya jangan lupa kita arahkan ke paket mark yang terbentuk secara dynamic di mangle ini. Yang ini kan ada 2 nih. Nah, kita pilih yang download non binding download seperti ini. Kita apply. Nah, otomatis akan seperti ini. Lalu kita buat lagi untuk yang uploadnya. Di sini saya berikan saja nama non binding upload seperti ini. Parentnya saya arahkan ke total upload. Paket marknya saya pilih yang non-binding upload ini yang sudah terbentuk di mangle secara dynamic atau secara otomatis. View type-nya saya berikan PCQ upload default agar membagi rata. Kemudian di sini priority-nya 2. Lalu max limitnya di sini saya berikan 1 Mbps. Kita apply. Nah, di sini sudah terbentuk seperti ini. Otomatis klien ini akan di limit oleh Q3 ini. Oke, untuk sekarang kita belum akan lakukan pengujian karena saya akan menuju ke bagian yang client binding dulu. Nanti kita akan lakukan pengujian untuk client binding dan non bindingnya ini di akhir-akhir video. Oke, sekarang untuk yang client client yang binding, kita buat mark connection
ada dua, yaitu untuk upload dan download, begitu juga dengan mark paketnya. Oke, di sini saya buat terlebih dahulu. Di sini chainnya untuk chainnya kita pilih forward. Lalu di bagian source address, karena di sini saya akan buat untuk mark connection uploadnya dulu, saya pilih source address. Saya masukkan network dari hotspot saya, yaitu 10.0/24. Kita bisa lihat di sini di IP address saya ini kan yang saya jadikan sebagai hotspot itu yang di Ether 2 dengan IP 192.168.10 ini. Nah, ini networknya adalah 10.0/24. Jadi saya pilih seperti ini. Lalu di bagian ekstra kita pilih hotspot seperti ini. Lalu kita pilih hotspot di sini, kita arahkan ke authentication. Nah, lalu kita centang yang box kecil ini atau node. Kita bisa lihat di sini ada tulisan node. Kita klik seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah kalau kita tidak centang ini, berarti yang dilimit adalah client non-binding, alias klien yang harus memasukkan user dan password. Tapi karena kan kita sudah limit untuk yang klien yang non-binding ini, secara otomatis kan sudah terlimit, sudah ada menggelnya untuk mark paketnya, maka di sini kita tinggal melakukan menandai traffic untuk yang klien binding. Nah, klien binding di sini adalah maksudnya adalah unautentikasi. Nah, kalau ini kan autentikasi. Kalau kita pilih di sini tanda seru di kotak note ini, berarti non authentication atau unauthentication, alias klien yang tidak butuh autentikasi atau tidak butuh memasukkan user dan password seperti itu. Jadi klik seperti ini. Kemudian kita action di sini, kita pilih mark connection. Lalu di sini kita pilih new connection marknya, misalnya saya tuliskan saja binding upload seperti ini. Jadi ini adalah client binding untuk uploadnya. Lalu pass-through-nya tetap dicentang. Kemudian kita apply. Nah, lalu kita copy. Nah, di sini kita ganti. Kita sekarang buat yang downloadnya. Binding download, pass-through tetap dicentang, ekstranya masih sama, autentikasi, tapi di sini diberikan tanda seru untuk di kotak note-nya. Lalu di generalnya kita tetap pilih chain forward, lalu source address-nya kita tutup. Sini tutup, lalu kita pilih di destination address karena ini adalah download, maka kita harus pilih yang destination address. Kemudian kita apply. Nah, seperti ini. Nah, di sini misalnya saya taruh saja paling atas untuk lebih memudahkan nantinya. Di sini saya berikan komen agar lebih memudahkan kita. Di sini adalah mark connection untuk binding seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan buat mark paket untuk kedua mark connection ini, baik itu download maupun yang upload. Nah, sekarang saya buat dulu untuk mark paket yang uploadnya. Sini saya pilih chainnya adalah forward. Lalu di sini di connection marknya saya pilih connection mark upload dari client binding yang sudah saya buat, yaitu binding upload ini. Seperti ini. Lalu actionnya saya pilih mark paket. Lalu di sini pass-through-nya jangan dicentang. Lalu new paket marknya kita isi binding upload paket saja seperti ini. Binding upload paket. Oke. Kemudian kita apply. Lalu kita copy lagi. Nah, di sini saya buat misalnya binding download paket. Lalu di bagian general kita ganti connection marknya ke binding yang download seperti ini yang sudah kita buat. Kemudian kita apply. Oke, di sini sudah ada dua mark paket yang sudah saya buat. Nah, sekarang saya arahkan ke atas lagi untuk lebih memudahkan. Di sini saya berikan komen. Di sini saya berikan komen mark paket binding seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Untuk counter dari mark connection dan mark packet untuk client binding di sini belum ada karena memang kita belum memiliki klien yang di binding seperti itu. Lalu di sini saya akan buat untuk limitasi dari client binding ini berdasarkan mark packet yang sudah kita buat di sini untuk client binding. Nah, di sini saya tambahkan seperti ini. Saya berikan saja namanya binding download. Lalu parentnya ke total download. Lalu paket marknya saya pilih paket mark yang sudah saya buat, yaitu binding download paket seperti ini.
binding download paket, lalu queue type-nya saya pilih saja PC key download default agar rata. Nah, prioritinya saya berikan 1 karena saya ingin agar lebih diutamakan untuk client binding daripada yang non binding. Jadi priority itu tergantung dari kalian saja. Lalu di sini max limitnya saya berikan saja 2 Mbps karena di sini untuk yang non binding saya berikan 1 Mbps, sedangkan total download itu hanya 3 Mbps. Jadi terserah kalian sih untuk pengaturan dari besar bandwidth yang atau besar limitasi yang ingin kalian berikan. Kemudian di sini saya apply. Oke, di sini sudah ada client binding dan client non binding untuk di Q3 downloadnya. Lalu saya buat lagi untuk yang upload dari client binding. Sini saya berikan saja binding upload seperti ini. Lalu parentnya ke total upload. Paket marknya kita arahkan ke binding upload paket yang sudah kita buat di Mangle. Queue type-nya PC key upload default. Prioritinya saya berikan saja 1. Lalu maksimum limitnya sesuaikan, saya berikan saja misalnya 2 Mbps. Kemudian kita apply. Oke, di sini sudah ada juga untuk uploadnya. Nah, sekarang tinggal pengujian. Nah, sekarang saya nyalakan dulu untuk klien yang binding. Ini saya nyalakan. Oke, di sini client bindingnya sudah nyala. Saya menuju dulu ke bagian hotspot. Nanti akan kedetek IP dari client binding ini dan kita akan lakukan bypass atau binding untuk client Win7KU ini. Di bagian host akan terbentuk. Kita lihatkan di sini di bagian host ini yang untuk client non binding ini di IP-nya 10.254 terbentuk secara dynamic di Mangle ini karena kita sudah buat di user profile-nya, diarahkan ke user profile ini dengan incoming dan outgoing paket marknya namanya seperti ini sehingga akan terbentuk secara dynamic. Di sini ada flag atau tulisan D di sini 10.254 sesuai dengan IP dari client binding ini. Oke, di sini kita lihat untuk client non bindingnya sudah aktif juga. Nah, kita lihat dulu IP dari klien binding ini ada mendapatkan IP berapa. Oke, untuk klien yang binding ini IP-nya 10.252. Kita cari di sini. Nah, ini untuk IP yang klien yang yang binding. Jadi yang klien binding ini saya klik seperti ini di bagian host, lalu saya make binding, saya arahkan tipenya bypass seperti ini, lalu saya apply. Oke, di sini otomatis langsung ada counter. Nah, ada counter seperti ini. Itu adalah counter dari si client binding ini. Oke, sekarang kita akan coba lakukan dulu pengujian untuk yang client non binding atau klien yang harus memasukkan user dan password. Kita coba untuk lakukan di sini harusnya kita coba lakukan untuk client non binding ini. Oke, kita lakukan misalnya speed test. Kita akan lihat pada saat client non binding ini melakukan speed test baik download maupun upload, harusnya yang terlihat adalah di bagian limitasi yang ini, yang non binding download dan non binding upload. Di sini harusnya. Nah, kita coba. Kita tunggu. Nah, oke, sekarang begitu saya lakukan pengujian untuk speed test downloadnya, di sini akan terdetek untuk yang non binding download. Saya coba pengujian seperti ini. Kalian perhatikan di bagian ini yang non binding download. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini sudah mencapai 1 Mbps. Untuk di non binding download ini menandakan bahwa traffic dari
yang non binding itu benar-benar diarahkan ke Q3 yang kita buat dengan nama non binding, bukan ke Q3 binding. Jadi seperti ini. Jadi ini sudah terpisah antara non binding dan binding. Tinggal kita lakukan pengujian lagi untuk client binding nantinya setelah non binding ini. Ini untuk downloadnya sudah selesai. Kita tunggu untuk menuju ke bagian upload dari non binding ini. Kita tunggu. Kita bisa lihat kan yang untuk binding download ini kok masih kecil trafficnya, karena memang kita hanya melakukan speed test untuk yang non binding ini. Jadi benar-benar mengarah ke Q3 yang non binding. Nah sekarang yang uploadnya kita lihat yang di bagian sini. Nah ini sudah 1 Mbps 800 KB, yang ini sudah 1 Mbps non binding upload. Berarti yang klien non binding benar-benar mengarah ke Q3 non binding download dan non binding upload. Oke, seperti itu. Nah sekarang kita coba yang klien binding. Nah untuk yang klien binding harusnya nanti mengarah ke Q3 yang ini, binding download dan binding upload. Sekarang kita coba lakukan pengetesan. Oke. Nah, di sini begitu saya lakukan start test, yang akan aktif adalah yang Q3 binding download ini dan Q3 binding upload ini. Saya coba start test. Kalian fokus di sini. Kita lihat trafficnya. Nah, ini sudah 1,2 Mbps di sini. 900, 1 MB. Nah, berarti untuk yang klien non binding ini benar-benar sudah mengarah ke Q3 yang untuk klien yang binding ini benar-benar sudah mengarah ke Q3 binding download, bukan lagi yang ke non binding ini. Sini saya close dulu untuk yang non bindingnya. Sekarang kita tunggu lihat yang untuk upload dari bindingnya. Di sini kita tunggu. Oke, sekarang kita lakukan pengujian untuk yang upload dari client binding. Nah, ini kita tunggu belum terbaca. Nah, ini sudah terbaca 1 Mbps untuk yang binding upload. Oke. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa antara klien non binding yang harus memasukkan user password dengan klien yang di binding atau di bypass yang tidak perlu memasukkan user dan password itu sudah terpisah trafficnya seperti ini. Jadi sudah bisa dilimitasi secara terpisah antara klien non binding atau yang butuh autentikasi user dan password dengan klien yang binding yang tidak butuh autentikasi user dan password. Jadi kuncinya sebenarnya untuk klien yang binding atau tidak butuh autentikasi itu hanya di bagian ekstra. Di bagian ekstra di mana kita pilih autentikasi, atau di hotspot kita pilih autentikasi tapi diberikan tanda seru atau not seperti ini, atau yang tidak butuh autentikasi. Sehingga walaupun kita memasukkan network address dari hotspot kita, yang ditandai itu hanya yang bypass atau client binding yang tidak butuh autentikasi. Jadi tidak menandai semua klien hotspot, tapi hanya klien yang di bypass ini yang ditandai oleh mangle yang kita buat ini. Seperti itu. Jadi hanya main di source address untuk upload, kemudian untuk download itu yang destination address, dan di bagian ekstra hotspotnya kita pilih not autentikasi, diberikan tanda seru seperti ini. Jadi hanya seperti itu perbedaannya. Oke, jadi demikian tadi tutorial dari Ais Channel untuk cara memisahkan antara klien binding dan non binding, klien binding dan non binding, serta cara limitasinya menggunakan Q3. Jadi sangat-sangat simple.
Tidak seperti video saya sebelumnya yang harus menandai satu persatu IP dari client binding lalu kemudian dimasukkan ke address list, karena akan cukup menguras resource atau tenaga dari admin jaringan kita. Setiap ada yang klien yang di binding, kita harus masukkan IP-nya ke address list. Nah, untuk yang tutorial ini kita tidak butuh melakukan itu. Kita cukup membuat saja yang menggel-menggel yang saya buat seperti ini. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.